Ya itu kan penilaian ya. Orang tinggal menilai aja Ahok itu seperti apa. Kita kembalikan ke masyarakat ya. Masyarakat pasti yang lebih tahu. Kalau Pak Jokowi dibilang tidak bisa kerja kan sepertinya nggak ilmiah apa yang disampaikan Ahok, karena approval rate Pak Jokowi itu hampir tembus 80%. Itu kalau Ahok sebetulnya aku udah gak mau komentar dah. Kenapa? Karena saya dulu ini timnya Ahok, bos. Ahok tuh kalau nggak ngomong sakit. Memang hobinya ngomong Ahok itu. Kerjanya yang ngomong itu Ahok itu. Aku tahu namanya Ahok. Saya kan dulu tim dekatnya kan, teman dekatnya. Kalau suruh kerja apa? Kerjanya apa? Ya biasanya kerjanya ngomong, bikin gaduh begitu. Namanya juga Ahok. Ini kan seolah-olah Ahok ini mengatakan gua itu lebih bisa kerja daripada Pak Jokowi. Mohon maaf ya, Ahok itu jadi bupati cuma 1 kali. Habis itu maju di Belitung Timur. Habis itu maju gubernur di Provinsi Bangka Belitung, kalah dengan petahana. Jadi nasibnya Ahok ini dengan Pak Jokowi, bumi dan langit, enak aja. Kata Ahok, emang Jokowi bisa kerja. Hebat, pemilu ini bisa membuat kita melihat karakter asli dari seseorang. Merasa diri paling pintar dan paling baik. Padahal masih banyak anak-anak bangsa di Indonesia ini yang baik dan lebih baik, yang pintar lebih pintar. Mungkin Pak Ahok itu punya dendam pribadi kepada Pak Jokowi, karena waktu Ahok di penjara, Pak Jokowi tidak menggunakan kekuasaannya dan kewenangannya untuk membebaskan Ahok. Ahok yang dulu dan yang sekarang itu berbeda. Tidak ada persamaan sedikit pun. Jujur sangat disayangkan statement dari seorang Ahok yang di mata saya Ahok adalah idola saya, orang yang bijaksana. Tapi telah keluar statement yang benar-benar disayangkan. Ahok nyerang Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Mas Gibran. Serius lu Pak Ahok? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya masih mereaksi beberapa buah video tanggapan dari TKN Prabowo Gibran, yakni dari Wakil Ketua Umum atau Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman, kemudian Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Bung Nusron Wahid, lalu salah satu anggota dari TKN Prabowo Gibran, Bung Hasan Nasbi, dan juga ada beberapa respon atau tanggapan dari netizen terkait dengan pernyataan kontroversial oleh seorang Ahok yang mengatakan bahwa Jokowi maupun Gibran itu tidak bekerja ya. Jadi menurutnya bahwa ya Gibran tidak bisa bekerja atau tidak bekerja, dan dia minta tunjukkan apa bukti kerjanya Gibran. Dan bahkan tak tanggung-tanggung ia pun mengatakan bahwa Jokowi sendiri ya tidak bekerja. Nah, ini memang pernyataan kontroversial dikarenakan apa? Jauh sebelum Pak Jokowi memutuskan untuk mendukung Prabowo dan Gibran dalam tanda kutip, itu ketika Pak Jokowi masih presiden lalu dihina segala macam, Ahok kan juga tampil dan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya luar biasa, bekerja, banyak prestasinya di DKI dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ternyata sikap seseorang itu bisa dirubah karena alasan perbedaan ideologi atau perbedaan pandangan atau perbedaan pilihan. Dan hal itu sudah ditunjukkan oleh Ahok sendiri. Ketika Jokowi terkesan tidak memihak atau tidak mendukung Ganjar Mahfud, di situ ia tampil sebagai seorang pahlawan dengan mengatakan bahwa Jokowi itu tidak bekerja, Gibran pun demikian. Oleh karena itu dalam video ini saya akan reaksi beberapa buah tanggapan dari tim kemenangan nasional Prabowo Gibran, dari Bang Habibur Rahman, Bang Nusron Wahid, Bang Hasan Nasbi, dan juga tidak lupa reaksi dari para netizen ya. Tentunya mereka akan memberikan pendapat mereka atas pernyataan Ahok tersebut. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya,
agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung saja ke video pertama, yakni tanggapan dari Wakil Ketua Umum Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman. Kira-kira responnya apa terhadap pernyataan Ahok tersebut? Mari kita saksikan videonya. Ya itu kan penilaian ya. Orang tinggal menilai aja Ahok itu seperti apa. Kita kembalikan ke masyarakat ya. Biarkan masyarakat yang menilai pasti ya. yang lebih tahu. Kalau Pak Jokowi dibilang tidak bisa kerja kan sepertinya nggak ilmiah apa yang disampaikan Ahok, karena approval rate Pak Jokowi itu Iya. hampir tembus 80%. Itu salah satu rekor ya. Dan kalau Pak Ahok bilang dia tahu Pak Jokowi, ya kita juga bilang kita tahu Ahok apa sih mampunya Ahok gitu kan. Saya juga tahu, dulu pernah sama-sama di Gerindra, saya juga pernah mendukung beliau 2012. Saya juga tahu kualitas dia cuma seperti apa gitu. Seperti apa kualitas? Nah, iyalah. Bisa kerja? Iya, nggak bisa kerja juga nih orang, cuma bisa omon-omon gitu kan. Ahok juga kan menyinggung soal kesehatan Pak Prabowo dan emosional. Ya, pasti kalau emosionalnya mungkin lebih emosional Ahok daripada Pak Prabowo. Kita ingat ya dulu rangkaian kemarahan yang dia semburkan ketika beliau ada di posisi gubernur pada rakyat-rakyat kecil ya kan, maki-maki rakyat. Itu kan jejak digitalnya ada. Tapi kalau soal kesehatan nampaknya menurut saya Pak Prabowo jauh lebih sehat daripada Pak Ahok ya. Itu pernyataan Ahok ini tidak akan mempengaruhi ini Bang, elektabilitas. Ya siapa sih yang mau dengar Ahok sekarang ya? Karena dulu kan beliau didukung masyarakat karena beliau dianggap duetnya Pak Jokowi. Ya, ada bersama Pak Jokowi. Ketika sekarang beliau men-challenge apalagi menyebarkan informasi yang tidak baik terhadap Pak Jokowi, saya pikir masyarakat yang dulu mendukungnya akan antipati lah terhadap orang ini. Benar. Baik sahabat sekalian, itulah respon atau tanggapan dari Bang Habibur Rahman terhadap pernyataan Ahok yang sangat kontroversial ya. Di sini Bang Habibur Rahman menyatakan bahwa Ahok pernah mengatakan ia lebih tahu tentang Jokowi. Bang Habibur Rahman juga mengatakan ya kami juga tahu tentang siapa Ahok, track recordnya seperti apa. Dan menurut Bang Habibur Rahman, Ahok itu sendiri juga tidak punya prestasi. Ia hanya melanjutkan karya-karya dari Jokowi. Dan Habibur Rahman menyatakan itu karena ia pernah menjadi satu tim mendukung Prabowo waktu tahun 2012 masuk di Pilgub DKI. Kala itu ia berduet dengan Pak Jokowi. Dan memang benar, ya. Jadi Ahok dengan maju sendiri tanpa Pak Jokowi memang ya kalah. Dan itu terbukti karena ada blunder-blunder yang dilakukan sebelumnya. Dan kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau Pak Ahok mengatakan Pak Jokowi tidak bekerja dan dia lebih tahu, ya orang lain pun mengatakan kami juga lebih tahu tentang Anda, kinerja Anda sejauh ini seperti apa. Baik, mari selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari Bung Nusron Wahid selaku Sekretaris TKN Prabowo Gibran. Kalau Ahok sebetulnya aku udah gak mau komentar dah. Kenapa? Karena saya dulu ini timnya Ahok, bos. Ahok tuh kalau nggak ngomong sakit. Ya. Memang hobinya ngomong. Ahok itu kerjanya yang ngomong itu Ahok itu. Aku tahu ya namanya Ahok. Saya kan dulu tim dekatnya kan, teman dekatnya. Kalau suruh dia kerja apa? Kerjanya apa? Ya biasanya kerjanya ngomong, bikin gaduh begitu. Namanya juga Ahok. Ini nggak usah dibahas. Ini kalau dia nggak ngomong sakit. Ya, Merugiin buat TKN di sini. enggak juga lah. Ya, segmennya masing. Kita hormati aja. Lu kasih mic yang banyak, yang datang cantik dari abang nggak karuan. Kalau Pak Jokowi dianggap nggak bisa kerja, masa sih bisa kepilih wali kota 2 kali? Masa sih nggak kepilih jadi gubernur? Masa nggak kepilih presiden 2 kali nggak bisa kerja? Dan survei ratingnya tinggi loh, 82-84%. Baik, itulah tanggapan dari Bung Nusron. Memang masuk akal ya tanggapannya. Ternyata Bung Nusron ini juga dulu pernah menjadi bagian dari tim Pak Ahok. Jadi dia katakan memang ya kalau Pak Ahok itu tidak omong itu sakit. Dan pekerjaannya memang omong. Dan omongannya itu bikin gaduh. Ternyata mereka sudah tahu sebelumnya ya. Dan menurut Bung Nusron ini sendiri, ya kalau memang Pak Ahok dikatakan tidak, Pak Jokowi tidak dikatakan tidak bisa bekerja oleh Ahok, itu sangat tidak berdasar. Satu, approval rating, kepuasan atas kinerja Jokowi tidak bisa dipungkiri, ya tertinggi, ya bahkan di dunia kalau boleh dikatakan demikian. Lalu yang berikut,
Kalau memang tidak tahu kerja, tidak mungkin menjadi wali kota 2 periode, gubernur terpilih di DKI, lalu presiden 2 kali. Sedangkan Pak Ahok hanya menjadi wakil, lalu naik menjadi gubernur pun melanjutkan posisi Jokowi. Ketika maju sendiri kalah. Pernah juga maju menjadi gubernur di daerah lain, ya di luar Pulau Jawa juga kalah. Jadi kalau dihitung-hitung ya sangat jauh ya sebenarnya perbandingan kinerja Jokowi dan juga Ahok. Kok Ahok bisa-bisanya ya mengatakan Pak Jokowi itu tidak bisa bekerja. Ini sebuah blunder besar yang justru ya memporak-porandakan elektabilitas dari Mahfud. Ya, sebagai timnya Prabowo Gibran harusnya bersyukur untuk menghadapi seorang Ahok ini. Karena Ahok secara langsung sudah menjadi duri dalam dagingnya Prabowo Ganjar dan juga Mahfud. Karena apa? Dengan dia menyerang Jokowi dan juga Gibran, sudah jelas elektabilitas Prabowo Gibran naik dan juga Ganjar Mahfud pasti akan nyomsep, dan itu sudah terbukti. Baik, selanjutnya kita dengarkan komentar dari Bung Hasan Nasbi, salah seorang anggota TKN Prabowo Gibran terkait pernyataan dari Ahok ini. Mari kita dengarkan. Ini kan seolah-olah Ahok ini mengatakan gua itu lebih bisa kerja daripada Pak Jokowi. Mohon maaf ya, Ahok itu jadi bupati cuma 1 kali. Habis itu maju di Belitung Timur. Habis itu maju gubernur di Provinsi Bangka Belitung. Kalah dengan petahana. Jadi nasibnya Ahok ini dengan Pak Jokowi, bumi dan langit. Enak aja. Lu bilang Jokowi nggak bisa kerja. Ya kalau lu bagus banget di Bangka di Belitung itu, lu maju pilkada harus menang gitu loh. Tapi memang Ahok ini, Bang, saya terpaksa cerita nih ya. Setelah dia dia kan memang akhirnya waktu itu maju sebagai calon anggota DPR RI ya dari Partai Golkar dan terpilih. Betul. Nah, habis itu dia ini kan mau maju juga, Bang, sebagai calon gubernur Sumatera Utara, Bang. Oh iya. Oh iya, ini yang banyak orang nggak tahu. Saya ketemu dengan Ahok. Dari partai apa? PDI Perjuangan. Oh, PDI Perjuangan. Iya. Jadi waktu itu di Teguh Umar ada acara mengumpulkan para calon gubernur, wakil gubernur Pak Taufik Kemas untuk Sumatera Utara, dikumpulkan oleh Pak Taufik Kemas. Saya ada di situ. Saya juga terkejut gitu. Kalau misalnya petahana kan wajar. Ada misalnya mantan Pangdam Tritamtomo wajar. Lalu kemudian ada siapa lagi itu wajar. Tapi saya terkejut juga lihat Ahok di situ. Ahok ini ternyata ambisinya luar biasa sampai kemudian mewacana setelah gagal gubernur di Bangka Belitung, dia mau maju gubernur di Sumatera Utara. Nah, singkat cerita, memang akhirnya Ahok pun batal ya, tidak dipilih. Kenapa? Sebagai calon. Saya nggak tahu persis ceritanya seperti apa ya. Mungkin surveinya kecil lah pada waktu itu. Gitu. Tetapi dari situ saya kemudian agak mencari tahu lebih jauh Ahok ini apa dan bagaimana sih sebetulnya gitu. Nah, di situ saya mendengar bahwa Ahok ini kabarnya merasa mendapatkan wahyu bahwa dia itu harus jadi presiden Indonesia, Bang. Hah? Iya. Dari mana itu? Wahyu. Ya, ini kan saya dengar cerita-cerita dari orang-orang yang dekat dengan dia. Ya, pokoknya cerita itu nyampe ke saya lah gitu. Ya circle-circle politik lah gitu. Nah, singkat cerita kemudian kan Ahok menjadi calon wakil gubernur Jakarta berpasangan dengan Pak Jokowi. Lalu menang ya. Pak Jokowi 2012 terpilih gubernur, 2014 terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Ahok naik dari wakil gubernur menjadi gubernur di DKI Jakarta untuk menggantikan Pak Jokowi. Sampai kemudian akhirnya pada Pilkada 2017 kan kalah dengan atau melawan Anies kan? Gitu. Ya sebetulnya kalau lihat konteks itu memang Ahok ini ambisi politiknya sangat besar. Walaupun menurut saya akan sulit ya. Karena apa? Karena Ahok ini kalaupun dia bisa kerja, tapi dia nggak bisa komunikasi yang baik. Gitu. Halo, selamat sore teman-teman. Saya baru saja melihat beberapa video ya tentang Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita ketahui bernama Ahok ya, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa pada bekerja. saat Pak Ahok ingin memajukan lagi sebagai gubernur DKI meminta mundur. Kita lihat videonya teman-teman ya. Saya masih ingat waktu saya mau pencalonan kembali, saya diminta mundur. Kenapa?
Makanya waktu itu Ibu Mega sempat ngomong, kenapa Ahok nggak boleh jadi gubernur? Apa karena namanya Ahok? Makanya saya bilang, orang tanya sama saya, kenapa kamu ngotot ikut PDIP? Saya bilang satu-satu yang berani bela saya cuma nama Ibu Megawati. Saya cuma beliau yang berani bela. Pak Jokowi pun suruh saya mundur. Bapak-bapak Ibu pasti nggak percaya. Minta saya. Teman-teman. Jadi potongan video ini saya tonton di Question TV. Sahabat saya ya, Alvin Lim, dia memberikan kritik juga terhadap Ahok atau Basuki Cahayapurnama, yang dalam videonya itu seakan-akan menyalahkan Pak Jokowi karena meminta beliau untuk mundur. Nah, di sini yang mau saya terangkan begini teman-teman. Terlepas dari yang disampaikan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama, benar atau tidak Pak Jokowi meminta mundur, namun kalau kita tarik lagi ke belakang, kita kan ingat ya, bahwa pada saat itu Pak Basuki Cahayapurnama adalah incumbent, ya. Jadi peluang untuk maju itu saya pikir bukan mengandalkan penguasa ataupun presiden dalam hal itu. Nah yang kedua, kalau kita lihat lagi konteksnya, seandainya Pak Jokowi meminta untuk mundur, kira-kira kenapa ini permasalahannya? Apakah karena Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Ahok? Iya. Atau karena di daerah Pulau Seribu sana Pak Ahok ketika sedang tugas atau sedang bertemu dengan rakyat salah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak diungkap oleh seseorang yang tidak beriman terhadap kitab suci tersebut. Saya sangat menyayangkan kalau Pak Ahok ya mempolitisasi ya hal-hal yang sebenarnya perlu dibuktikan lebih lanjut hanya karena urusan politik. Oleh karena itu, Pak Ahok di video yang selanjutnya, ketika Anda baru saja mundur, Anda juga mengatakan bahwa saya ini adalah teman yang loyal gitu ya. Saya coba diyakinkan oleh adik saya agar tidak mendukung Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi sebenarnya kan punya kekuasaan. Kenapa harus ditahan saya gitu ya. Nah, kalau Pak Ahok ingat ya, pada saat terjadinya eskalasi massa 212 dan juga demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang Bapak ucapkan, itu yang disasar bukan cuma Pak Ahok loh. Iya, bahkan kantor kepresidenan yang tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut pun juga menjadi tujuan untuk mengadakan demonstrasi. Nah, apakah Pak Jokowi pernah marah sama Pak Ahok ketika Pak Ahok mengucapkan kata-kata yang menyakiti sebagian besar keimanan dari masyarakat kita? Nggak pernah Pak Ahok. Kenapa sekarang Pak Ahok menarik-narik urusan yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi? Saya dulu pendukung Pak Ahok, saya juga dulu pendukung Pak Jokowi, tapi tidak bijak rasanya karena ada perbedaan pandangan politik dalam konteks pemilu presiden 2024 ini, yang mana Bapak Ahok mewakili PDI Perjuangan dan juga Pak Jokowi yang seakan-akan dilihat memihak Prabowo Gibran. Lalu Pak Ahok seakan-akan membuat suatu kesimpulan, Pak Jokowi meminta Pak Ahok tidak maju Pilgub DKI. Padahal sebenarnya kenapa Bapak tidak menang Pilgub DKI? Bapak sendiri yang tahu jawabannya, Pak. Dan kenapa Bapak harus mempertanggungjawabkan pernyataan perbuatan Bapak yang dianggap oleh putusan hakim ya pada saat itu bersalah? Yaitu karena siapa? Bapak pasti tahu sendiri. Karena siapa, Pak? Ini analisa liar saya, mungkin keliru, tetapi yang saya lihat adalah bagaimana sang kingmaker membuat suatu strategi menempatkan sahabat-sahabatnya di capres yang lain. Coba kita lihat, yang saya saksikan adalah mereka selalu menyerang dan menyerang, bahkan sepedas sekalipun, termasuk Mahfud yang sahabat Jokowi dan pembantunya. Apalagi Ahok, dan dia menggunakan cara-cara menyerang Jokowi, menyerang program-program. Apa yang terjadi? Rakyat menaruh simpati kepada yang diserang. Kalau dugaan saya ini benar,
maka Prabowo akan menang 2024 ini. Satu Kalau putaran. tidak, berarti analisa saya Keliru. Tapi saya optimis 02 menang. Partai yang konsisten membela yang namanya dicap minoritas. Halo, selamat sore Koko. Kalau Koko masih ingat, ya saya dengan Indri kok. Saya salah satu pendukung Koko dulu waktu Koko mencalonkan diri jadi gubernur di DKI. Dan ya ternyata Koko begitu juga ya. Dan dulu Koko waktu datang sampai sempat ke gereja saya kok, datang minta dukungan kami gitu ya untuk Dukungan mendapatkan masyarakat, ya? suara SMS gitu kan, untuk memilih Koko gitu. Buat saya Koko harus mendapat suara berapa banyak gitu untuk bisa maju ke Pilgub. Dan saya salah satunya, dan teman-teman saya di dalam gereja itu juga tuh ya, yang sebenarnya kita punya nilai-nilai kekristenan. Ya, harusnya Koko sudah tahu lah, kita udah nggak perlu disebut dan nggak bahas di sini ya. Koko waktu itu belum punya partai. Koko dari mulai ke Golkar, nyoba ke Golkar, fail. Terus akhirnya coba lagi ke Gerindra, dan Gerindra waktu itu sempat ngusung Koko kan ya. Kalah gitu, fail juga, dan akhirnya ujung-ujungnya Koko mentok ke PDIP. Kenapa PDIP melirik Koko? Karena waktu itu Koko cukup vokal gitu ya, sampai akhirnya dibikinin film, dan cicinya Koko sempat mengkoreksi ada hal-hal yang tidak kurang tepat di film itu gitu ya ceritanya ya, tapi sudah dibuat film ya kan. Nah, sampai akhirnya Koko jadi gubernur oleh karena Jokowi naik, bukan karena dipilih bukan karena dipilih oleh penduduk DKI. Ingat loh kok, ingat ya, Koko masih ingat itu ya. Jadi Koko tuh naik karena Jokowi jadi mencalonkan diri jadi presiden. Akhirnya Koko naik jadi gubernur. Kalau Koko masih ingat itu, dan saya memberikan selamat ya Koko, mimpi Koko jadi kenyataan di tahun 2014 itu. Akhirnya saya juga kan akhirnya memutuskan menikah, dan saya undang Koko deh waktu itu ke pernikahan. Dan karena Koko bilang barusan dipilih dan harus ya banyak administratif yang harus Koko penuhi, jadi Koko nggak bisa datang ya kan. Dan Koko hanya kirim bunga papan di pernikahan saya di tahun 2014 itu ya kok ya, cuma mengingatkan aja, semoga Koko ingat. Tapi kok saya tidak salahkan Koko untuk berpihak kepada partai yang ada Koko di dalam situ gitu ya. Dan waktu itu Koko, oh ya saya hanya perlu ingatkan juga, gara-gara kepleset lidah, padahal Koko udah enak duduk di gubernur gitu kan. Koko kepleset sama ayat, bukan ayat Alkitab tapi ayat non Alkitab gitu kan. Akhirnya Koko kena pasal gitu ya. Dan saya sempat WhatsApp Koko kenapa menggunakan kata-kata itu. Pas waktu Koko mengeluarkan kata-kata itu, saya langsung WhatsApp Koko harusnya jangan pakai kata-kata itu Koko. Pasti Koko kena masalah karena Koko bukan koridornya di situ gitu ya. Koko koridornya di Kristen, bukan di non Kristen gitu. Tapi Koko saking udah terlalu nafsu gitu yang mengeluarkan kata-kata itu, ya keluarlah, dan akhirnya Koko diamankan. Oke? Nah, kekecewaan baru datang kok waktu Koko habis diamankan. Akhirnya Koko memilih untuk melanggar perjanjian pernikahan dengan istri pertama Koko ya. Saya secara pribadi saya juga kecewa. Saya kecewa kok ya, tapi saya nggak perlu ungkapin gitu. Jadi kalau sekarang mungkin PDIP menganggap Koko akan mendongkrak suara
dari untuk Ganjar Mahfud, untuk memperoleh suara dari kami gitu ya. Mungkin ada masih ada yang mau milih Koko karena mungkin ya nggak tahu Koko pernah berbuat baik sama mereka, tapi saya nggak ngerasa Koko punya jasa dalam hidup saya juga, jadi dan saya bukan tipe orang yang fanatikan gitu loh, fanatikan sama pribadi seseorang, enggak. Jadi ya tolonglah kok gitu, jangan kepleset lidah lagi, jangan sampai Koko menjadi, selain menjadi pengkhianat di pernikahan, Koko juga menjadi pengkhianat persahabatan dan pertemanan. Kalau Koko bilang tadi cuman berat ini satu-satunya partai ini yang memperhatikan kaum minoritas, jadi selama ini Jokowi enggak ya gitu, Gibran enggak ya? Hah? Gibran juga justru dapat wali kota Prabowo Solo, enggak ya? Solo sebagai kota toleransi. Tolong di searching di internet lagi kok apa yang sudah Prabowo lakukan untuk orang-orang NTT yang bukan Benar. ya, yang non muslim. Apa yang sudah Gibran lakukan untuk orang-orang Kristen bisa beribadah. Memang mereka pakai label di bawah partai PDIP, betul. Tapi sebenarnya itu bukan karena partainya kok, tapi karena memang pribadi mereka kok. Tolonglah kok. Omongan saya waktu itu tepat. Koko, hati-hati dalam berkata-kata. Suatu kali Koko akan dalam mengeluarkan statement. Kenyataan Koko terpleset lidah. Sekarang saya ngomong lagi, kebetulan ada TikTok nih. Kalau dulu cuma ada WhatsApp ya kok ya. Itu aja pesan saya buat Koko. Secara pribadi saya adalah salah satu orang yang kecewa dengan perceraian Koko. Dan bukan cuma saya, masih banyak lagi kok. Yang tadinya kami menganggap ini dia nih, ini orang pilihan Tuhan, tapi ternyata salah gitu. Waktu itu sih bukan saya nggak ngerasa Koko pilihan Tuhan. Ya Tuhan aja bisa, perjanjian dengan di hadapan Tuhan aja bisa Koko ingkari, bagaimana dengan perjanjian dengan kita. Ya, semangat kok. Salam NKRI. Ahok yang dulu dan yang sekarang itu berbeda. Tidak ada persamaan sedikit pun. Jujur sangat disayangkan statement dari seorang Ahok yang di mata saya Ahok adalah idola saya, orang yang bijaksana. Tapi telah keluar statement yang benar-benar disayangkan. Yang pertama, Ahok mengatakan intinya dari 3 paslon capres dan cawapres ini yang paling benar adalah Ganjar dan Mahfud. Untuk pendukung Ahok yang tidak mendukung Ganjar dan Mahfud itu intinya tidak mendukung kebenaran, jadi tidak patut disebut sebagai Ahoker. Oke, saya tidak akan pernah sekalipun detik ini menyebut diri saya sebagai Ahoker. Padahal zaman waktu Pak Ahok disolimi, saya dari Sidoarjo datang ke Jakarta, turun ke jalanan untuk meneriakkan justice for Ahok, mencari keadilan untuk Pak Ahok. Pakai Pepsodent, ditembakin gas air mata, ditembak air dari mobil polisi. Itu saya lewati dengan teman-teman saya. Tapi kembali lagi, ini adalah konteks pemilihan presiden. Setiap orang memiliki hak untuk memilih. Belum tentu menurut saya si A ini bagus, menurut kalian A ini juga bagus. Karena setiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat dan pandangan. Ini benar-benar sangat disayangkan. Lalu yang kedua, Pak Ahok mengatakan bahwa saya ini minoritas, tidak ada yang mendukung saya menjadi gubernur DKI pada waktu itu. Bahkan Pak Jokowi aja melarang saya untuk maju, malah menyuruh saya mundur. Hanya Bu Megawati yang menyupport saya untuk naik menjadi gubernur DKI. Pak Ahok,
Kata-kata Pak Ahok dulu, Pak Jokowi adalah seorang sahabat Pak Ahok. Kita bicara tentang seorang sahabat. Seorang sahabat tidak akan pernah mau sahabatnya jatuh atau terkena sebuah masalah. Ketika kita tahu sahabat kita akan terkena masalah, kita akan memperingati sahabat kita. Bahkan kalau bisa kita melarang sahabat kita agar sahabat kita tidak masuk dalam sebuah masalah itu. Seandainya Pak Ahok mendengarkan nasihat atau larangan dari seorang sahabat Bapak, yaitu Joko Widodo, mungkin Pak Ahok tidak akan disolimi dan tidak akan dipenjarakan. Dan saat ini karir Bapak bukan hanya sebagai komisaris Pertamina, tapi mungkin langkah politik Bapak akan lebih jauh ke depan. Ya, mau gimana lagi? Sekarang Pak Ahok bukan yang dulu, Pak Ahok sekarang adalah petugas partai. Jadi harus tunduk kepada ibu. Mohon maaf, salam hormat Pak Ahok, NKRI harga mati. Bro, kalau Anda simpatisan 02, berterima kasihlah kepada Ahok. Kenapa? Ini bukan saya. Mudah-mudahan saya keliru. Dia adalah peluru senjata last minute dari sang pengatur strategi. Apa yang dia lakukan sekarang di sana? Di luar perkiraan kita. Dia menyerang. Apa yang terjadi? Mendiskreditkan tempat di mana dia bergabung. Justru akan menuai simpati dari masyarakat terhadap siapa yang diserang, calon siapa yang diserang. Ya demikian pula Caimin, Mahfud juga begitu. Itu dugaan saya, mudah-mudahan saya keliru. Itulah sebabnya kemungkinan 02 akan menang. Ahok nyerang Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Mas Gibran. Serius lu Pak Ahok? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Saya lebih tahu. Wow, luar biasa kalian tim 03 ya. Pendukung Pak Ganjar Mahfud ini memang top. Dari Pak Guntur Soekarno Putra yang bilang mau apa-apain Pak Jokowi, Bu Mega ya dalam orasi kampanyenya kemarin meremehkan TNI dan Polri, KPU Bawaslu penyelenggara pemilu digas-gas, Bang Aiman ya kan diperiksa Polda Metro Jaya karena menyebarkan berita hoax katanya. Terus Pak Ganjar yang katanya Pak Rocky Gerung katanya nih angkuh dan arogan. Luar biasa memang kalian. Sekarang Ahok ya, last minute menjelang pemilu tinggal beberapa hari dia mundur, sekarang mendukung Ganjar Mahfud, membabi buta menghalalkan segala cara. Luar biasa. Ya, lucu Bapak ini, Pak Ahok ini ya. Dia bilang jangan mendukung presiden, ya jangan milih presiden yang sudah nggak sehat. Yang kedua yang emosional. Siapa yang nggak sehat? Pak Prabowo sehat walafiat. Dia kampanye ke berbagai kota dalam 1 minggu. Dia sehat-sehat aja, kuat-kuat, bugar-bugar aja. Terus juga Bapak bilang jangan milih pemimpin atau presiden yang emosional. Yang emosional siapa? Bapak yang emosional. Satu DKI Jakarta ini tahu Bapak emosional. Di balai kota Bapak sering emosi, marah-marah. Itu kan semua Bapak emosional. Ya kan, terus Bapak lupa dulu pernah didukung Gerindra dan Pak Prabowo jadi wagubnya Pak Jokowi. Lupa Bapak dulu pernah jadi wagub Pak Jokowi, kalian pernah jadi soulmate. Lupa. Ya memang lupa lah. Sekarang kan aku lagi dukung Ganjar Mahfud, lupa sama semua. Yang kulit hanya Ganjar Mahfud gitu. Itulah Bapak, kacang lupa kulit memang ya. Dan satu lagi Pak Ahok ya. Pak Ahok bilang Mas Gibran tidak bisa kerja, Pak Jokowi nggak bisa kerja. Padahal dulu Pak Jokowi adalah gubernurnya Bapak, Bapak wakil gubernurnya. Dulu kalian tim kompak, sekarang Bapak membabi buta menyerang, ya kan? Karena pada saat ini Bapak lagi pilih Ganjar Mahfud. Ya Bapak halalkan segala cara, nggak apa-apa, silakan. Tapi satu hal, ya Pak Jokowi, Mas Gibran dan Pak Prabowo bukan penista agama. Itu satu. Yang kedua, tidak pernah dipenjara. Kayak siapa? Kayak Bapak. Terima kasih. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis komen. Kata Ahok, emang Jokowi bisa kerja? Hebat, pemilu ini bisa membuat kita melihat karakter asli dari seseorang. Merasa diri paling pintar dan paling baik.
Padahal masih banyak anak-anak bangsa di Indonesia ini yang baik dan lebih baik, yang pintar lebih pintar. Mungkin Pak Ahok itu punya dendam pribadi kepada Pak Jokowi karena waktu Ahok di penjara, Pak Jokowi tidak menggunakan kekuasaannya dan kewenangannya untuk membebaskan Ahok. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih kepentingan negara dan pengamanan negara daripada membebaskan Ahok. Waktu itu Pak Jokowi dihadapkan dengan pilihan yang sulit, memilih membebaskan Ahok atau menghindari negara kita dari perpecahan. Prestasi Pak Jokowi tidak perlu kita ragukan lagi karena prestasi Pak Jokowi udah nyata di negara kita dan diakui di negara lain. Sebelum-belumnya Pak Ahok juga mengagumi cara kerja Pak Jokowi. Dan Ahok pun puji 2 tahun Jokowi dan JK. Yang terakhir, Ahok puji Jokowi berharap terpilih lagi di Pilpres 2019. Saya pikir Ahok itu negarawan sejati dan gentle, ternyata sama saja. Ahok sama saja meludah dan dijilat kembali. Salam dari TKN Koprabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Tahu nggak, Pak Ahok resmi keluar dari komisaris utama PT Pertamina loh. Artinya apa? Bisa jadi ini manuver seseorang biar suara paslon 1 nggak gabung ke nomor 3. Tahu kan ada gerakan salam 4 jari. Intinya gerakan ini ekspresi untuk memilih selain nomor 2. Jadi nih, misalkan putaran pertama kalah, suaranya biar nggak pindah ke nomor 2. Tapi dengan keluarnya Pak Ahok untuk fokus mendukung Ganjar Mahfud, sekarang alur politiknya jadi agak berbeda nih. Pikirin nih ya, kan Pak Ahok juga udah di PDIP dari awal. Yang artinya dia keluar apa enggak dari jabatannya, ya pasti dukung paslon 3. Bener nggak? Terus ngapain Pak Ahok keluar? Dia kasih penjelasan keluar dari komisaris utama Pertamina biar fokus mendukung Ganjar Mahfud. Biar lebih disorot media aja kan berarti. Dan yang aku tahu ya, pendukung Pak Anies kan kebanyakan gak suka sama Pak Ahok semenjak pemilihan gubernur DKI Jakarta kemarin dulu itu. Jadi misalnya ada 2 putaran dan misalnya nih ya, misalnya nomor 1 gugur duluan, suara paslon 1 pasti lebih milih nomor 2 daripada pilih nomor 3 yang ada Pak Ahoknya. Ini cuma contoh skema ya, kalau nomor 1 gugur duluan ya. Dari aku pribadi belum tentu ini pilih siapa. Coba dong kasih tahu aku siapa yang paling oke ya buat jadi presiden. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya tadi dikatakan oleh Pak Ara Sirait, saya 2 kali saya rival Pak Jokowi, benar. 2 kali saya dikalahkan oleh Pak Jokowi, benar. Apakah saya benci Pak Jokowi? Saya sekarang mengatakan saya sayang sama Pak Jokowi. Waktu saya dikalahkan, biasanya kalau orang Indonesia menang, lawannya diinjek-injek, benar atau tidak? Tapi beliau ajak saya, beliau rangkul saya, beliau ajak saya bergabung untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, setelah saya bergabung, saya melihat dari dekat, saya menjadi saksi, saya mengatakan Pak Jokowi orang yang sangat-sangat bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tidak ada capeknya, tidak ada istirahatnya. Kalau ada yang mengatakan beliau tidak bisa bekerja, itu orangnya saya kira ya otaknya perlu diperiksa itu. Saudara-saudara sekalian, kami di sini tidak malu-malu. Saya tidak malu-malu. Saya tidak ragu-ragu. Saya mengatakan kami Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju adalah akan melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Tapi apakah
masih ada kekurangan dalam program tersebut. Masih. Dan kekurangan itu akan kita perbaiki, akan kita isi. Apakah kita puas? Belum. Masih lebih banyak yang kita ingin kerjakan, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya dengan Mas Gibran, dengan Koalisi Indonesia Maju, orang-orang yang terbaik di Indonesia. Ya, hello sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada. Politik semakin panas, politik semakin seru. Tetapi teman-teman semuanya, semoga kita tetap santuy, tetap tenang, dan tetap damai teman-teman semuanya. Jangan saling gontok-gontokan dan jangan saling ribut. Meski pemilu tinggal sebentar lagi teman-teman semuanya, ini tanggal 8 ya. 6 hari lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi terbesar di Republik ini. Siapapun yang terpilih teman-teman semuanya, tentunya pasti harus kita dukung dan kita support teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, saya hari ini ingin mengkritisi ucapan dari seorang Ahok ya. Seorang Ahok yang mengatakan bahwa Gibran itu tidak bisa kerja dan Pak Jokowi juga sama saja tidak bisa kerja. Ya. Etika macam mana lagi yang dipergunakan oleh Ahok teman-teman semuanya ya. Ibaratnya gini. Ya, ada guru kita, ya, kita sudah dididik jadi orang terkenal, jadi orang yang hebat, terus kita maki-maki guru kita bilang, guru itu nggak bisa ngajar, ya. Ini etikanya di mana Ahok? Ya, Anda ini Ahok, ya, Anda ini mencalonkan gubernur DKI saja nggak bisa. Kalah dengan Pak Anies, artinya apa? Rakyat DKI aja itu nggak menghendaki Anda, ya kan? Terus Pak Jokowi menang di DKI, padahal yang orang Solo datang ke DKI menang, terus menang jadi presiden. Artinya apa? Rakyat menghendaki, rakyat menilai Pak Jokowi bisa kerja. Loh, kenapa Anda katakan seperti itu? Jadi Anda yang tidak punya etika, Pak Ahok. Ya, Anda sudah ya dibawa oleh Pak Jokowi saat itu jadi wagubnya Pak Jokowi, ya kan? Ketika Pak Jokowi jadi presiden, Anda naik karena keberuntungan, bukan karena dipilih ya, karena keberuntungan Pak Jokowi jadi presiden. Dan saat kontestasi dengan Pak Anies, Anda kalah. Karena apa? Mulut Anda. Ya kan? Karena mulut Anda yang tidak bisa dipegang, tidak bisa direm. Ya. Sekarang ini mulut Anda juga tidak bisa direm. Anda katakan Gibran nggak bisa kerja, Anda katakan Jokowi nggak bisa kerja. Kalau Anda nyalon presiden nggak ada yang nyoblos Pak Ahok. Ya siapa yang mau nyoblos Anda? Anda ini belagu banget Pak Ahok. Ya. Jadi sekali lagi Pak Ahok, ya. Pak Ahok sudah pernah jatuh sekali gara-gara mulut Pak Ahok, ya, menistakan agama Islam karena mulut Pak Ahok, ya. Jadi tolong dijaga itu. Pak Ahok sudah ditolong Pak jadi komut Pertamina. Kalau Jokowi nggak menghendaki, nggak mungkin. Kok sekarang menghina, sekarang mengejek, ya, itu namanya nggak punya etika. Meskipun Pak Ahok ada di Partai Merah, ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua bisa menilai, ya, siapa sebenarnya nggak bisa kerja itu Ahok atau Jokowi, ya. Jadi ini sebuah opini Wong Cilik, ya. Pak Ahok ini opini Wong Cilik, ya. Pak Ahok harus introspeksi Pak Ahok, jangan jatuh lagi Pak Ahok gara-gara apa? Mulut Pak Ahok yang tidak ada etikanya. Terima kasih, demikian dari Wong Cilik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kerja, Pak. Harus bisa usut otak lagi. Bukan, justru jangan dipotong. Kesalahan terbesar Jokowi selama menjabat dari Solo ke DKI dan RI 1 adalah mendaur ulang napi menjadi komisaris Pertamina. Anjing itu paling setia sama tuannya. Tapi kenapa manusia
bisanya jadi anjing. Ya, klarifikasi kau, klarifikasi nggak guna. Sekali bang at, tetap aja bang at. Ya, pantasnya kau dulu dinapikan. Ya, kesalahan mengeluarkan kau dari penjara. Paham? Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Hati-hatilah sebelum mengucapkan sesuatu. Karena di dunia digital saat ini itu sangat rentan dengan kata-kata yang keluar dari seorang public figure. Begitu diposting atau begitu ada orang yang mengambil video, langsung tersebar di seluruh dunia bahkan. Jadi kalau sudah tersebar seperti ini, ada kata-kata Ahok yang bilang bahwa Pak Jokowi dan Gibran tidak bisa kerja, dan juga dikatakan bahwa jangan memilih presiden yang sakit. Prabowo dikatakan lagi dalam keadaan sakit, entah sakit apa yang dia maksudkan. Setelah videonya itu tersebar, ada saya lihat video klarifikasi Pak Ahok yang mengatakan bahwa itu video yang sudah dipotong-potong. Setelah viral begini, baru dibilang video itu dipotong-potong. Adakah dari antara netizen sekalian atau content creator yang menemukan video aslinya percakapan antara Pak Ahok dengan ibu-ibu yang umur 82 tahun itu, entah itu di acara apa? Adakah yang bisa mengupload video asli yang katanya sudah dipotong? Jadi yang aslinya seperti apa? Padahal waktu saya mengikuti video yang dikatakan oleh Pak Ahok itu mulus kok, ceritanya mulus tentang ucapannya bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa kerja. Itu mulus, tidak ada terkesan video itu diedit atau dipotong-potong. Bagaimana menurut kalian? Jadi mulutmu, harimaumu. Hati-hati banget dalam mengucapkan sesuatu, karena jangankan seorang public figure, kita aja juga sebagai content creator atau siapapun dia, sekali kita sudah berucap dan video kita sudah tersebar, meskipun dikatakan potong-potong, video itu sudah dipotong-potong kemudian disambung-sambungkan menjadi seperti itu, tidak ada orang yang akan percaya, Pak, karena video itu terlihat begitu alami. Tidak ada yang dipotong di situ. Lancar kok Bapak mengatakan bahwa Jokowi itu tidak ada kerja, tidak bisa bekerja, dan Gibran juga. Jadi setelah saya melihat video klarifikasi, saya lihat ada ketakutan di dalamnya. Bagaimana kalian? Setuju dengan perkataan Ahok? Ya tentu saja orang yang berpihak kepada Pak Ahok dia akan membela mati-matian, dan tentu saja kita atau siapapun dia yang berpihak pada Pak Jokowi akan memihak dan membela Pak Jokowi. Tapi bukan pihak siapa yang kita bela, ini bicara soal cara berucap, cara mengucap kata-kata itu sebelum kita ucapkan, apalagi di depan banyak orang, sangat-sangat merugikan diri sendiri jika kita bisa menjatuhkan orang yang pernah duduk selevel dengan kita, yang pernah memimpin bangsa ini bersama-sama. Jadi agak heran sih, tapi itulah sudah keluar dari mulut seorang Ahok.